Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Akuntansi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Fadrin Ramadhani, NIM 2019-12-217 dari kelas 4D. Materi yang saya presentasikan adalah Good Government atau GCG, Corporate Social Responsibility atau CSR, dan perataan laba. Materi yang pertama adalah Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisien dan kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, yang kelima kewajaran. Contoh kasus, LPD di Kabupaten Badung adalah kasus dari LPD Desa Ada Kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Badung sistem pengelolaannya masih kurang baik, dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG. Hasil penelitiannya adalah transparansi. Dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi, informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelolaan LPD, tanggung jawab pengelolaan LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai ketaatan ketua dan pengawas LPD terhadap perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan, menjadi profesional dan mematuhi etika, LPD mampu bekerja secara profesional. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi diukur dengan 4 pernyataan mengenai pengambilan keputusan prajurit LPD yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD. Prajurit LPD dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, menghindari benturan kepentingan, menjalankan aktivitas LPD dengan baik dan dinamis. Yang kelima, kewajaran. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD harus memperhatikan hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dalam 4 pernyataan mengenai kesempatan keramat desa atau anggota LPD berpendapat, keadilan pengelolaan terhadap anggota, dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi keramat desa, wajar dalam mengungkapkan informasi. Data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner dianalisis dengan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis balance scorecard. Yang kedua, Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan akan mendapat legitimasi dari masyarakat melalui pengumpulan CRS yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. CRS selain dapat mengurangi asimetri informasi dalam internal perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari CSR
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup secara keseluruhan. Prinsip-prinsip CSR: sustainability, accountability, transparansi. Contoh kasus, fenomena yang terjadi pada perusahaan consumer goods secara lebih spesifik ditunjukkan oleh nilai perusahaan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai perusahaan sektor industri consumer goods dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi pada tahun 2016. Rata-rata nilai perusahaan sebesar 3,83, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 4,37 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 3,9. Hasil penelitian ini selaras dengan pemikiran dalam teori stakeholder bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkan di dalam laporan tahunnya, maka dapat memperkuat dan membangun relasi yang lebih baik dengan para stakeholder. Karena perusahaan bukan sebagai entitas yang berdiri hanya untuk kepentingan pribadi perusahaan itu sendiri, kegiatan CSR dari perusahaan dapat ditujukan untuk membangun hubungan yang baik dengan eksternal stakeholder seperti komunitas, pelanggan, dan calon karyawan. Penyajian informasi mengenai CSR diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi karena perusahaan menyediakan informasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR berperan besar dalam menaikkan nilai perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR secara berkelanjutan akan membantu dalam pengembangan masyarakat serta membangun citra dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, perataan laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi resiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak dan biaya politik. Praktik pemerataan laba yang pertama, natural smooth atau perataan secara alami, merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Yang kedua, intentionally being smooth by management atau perataan yang disengaja, merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Contoh kasus, PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyelidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya pada tahun 2016. Dari sebelumnya 1,08 triliun turun menjadi 183,56 miliar. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan kartu kredit. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin atau BSB terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Akibatnya beban penyisian kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari 649,65 miliar menjadi 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perserian meningkat 148,6 miliar. Hasil penelitian, nilai perusahaan yang diukur oleh Price Book Value atau PBV menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan perusahaan melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Yang kedua, ukuran perusahaan yang diukur oleh log natural total asset menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba.
Yang ketiga, profitabilitas, yaitu diukur oleh return on asset, menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajer untuk melakukan praktik perataan laba. Yang keempat, hasil penelitian ini tidak dapat mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan menyebabkan munculnya keinginan manajemen untuk melakukan dysfunctional behavior, yaitu melakukan praktik perataan laba. Sekian dan terima kasih. Itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.